Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang karangan fiksi. Apa itu karangan fiksi? Karangan fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang. Berikutnya adalah unsur intrinsik karangan fiksi. Unsur intrinsik karangan fiksi meliputi tema, tokoh, watak, atau penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide atau gagasan dasar yang melatar belakangi keseluruhan cerita. Ada beberapa contoh tema yang biasanya digunakan dalam karangan fiksi, misalnya kesehatan masyarakat, kebersihan lingkungan, atau pendidikan. Unsur intrinsik yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita fiksi. Ada dua jenis tokoh. Yang pertama, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang paling sering diceritakan. Yang kedua, tokoh pendamping. Tokoh pendamping adalah tokoh yang mendukung pemeran utama. Berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tokoh protagonis, yaitu tokoh yang memerankan watak yang baik. Kedua, tokoh antagonis, tokoh yang memperagakan peran yang jahat. Dan ketiga, tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Unsur intrinsik yang ketiga adalah watak atau penokohan. Watak atau penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki oleh masing-masing tokoh dalam sebuah karya fiksi. Bagaimana cara kita memahami dan mengetahui watak dari masing-masing tokoh? Pertama, dari tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya. Misal, di sebuah desa, hiduplah seorang gadis yang rajin membantu ibunya. Nah, dari tuturan pengarang tersebut, kita jadi tahu ternyata watak gadis yang diceritakan adalah rajin membantu. Dua, dari perilaku tokoh. Ketiga, dari cara tokoh berbicara dengan dirinya. Hal ini berarti bisa kita lihat dari dialog antar tokoh. 4, cara tokoh lain berbicara dengan dirinya. Dan yang terakhir, cara tokoh lain berbicara tentang dia. Unsur intrinsik keempat adalah latar atau setting. Setting atau latar mengacu pada waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Ada 3 macam latar. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya cerita. Bisa di sekolah, di sebuah bukit, di pasar, dan sebagainya. Berikutnya latar waktu. Latar waktu adalah kapan terjadinya peristiwa pada cerita tersebut. Misalnya di sebuah pagi yang cerah, di hari Minggu, pada bulan purnama, pukul 7 pagi, dan sebagainya. Terakhir, latar suasana. Latar suasana adalah bagaimana suasana yang terjadi pada cerita tersebut. Apakah menyedihkan, menegangkan, haru, dan sebagainya. Unsur intrinsik yang kelima adalah alur. Alur yaitu urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan oleh penulis. Alur ada 3 jenis. Yang pertama, alur maju. 2, alur mundur. Dan yang ketiga, alur campuran. Kemudian ada beberapa tahap alur. Yang pertama, diawali dengan perkenalan, kemudian penjajakan, yang ketiga klimaks, kemudian antiklimaks, dan yang terakhir penyelesaian. Berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penulis untuk menyampaikan ceritanya. Ada 3 macam sudut pandang. Yang pertama, orang pertama, yaitu dengan menggunakan kata ganti aku atau saya. Kemudian, sudut pandang orang kedua, menggunakan kata ganti kamu atau Anda. Dan yang ketiga, sudut pandang orang ketiga, menggunakan kata ganti dia. Perhatikan kutipan novel berikut. Tatkala aku masuk sekolah mulu, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Nah,
Kutipan karya fiksi tersebut menunjukkan bahwa sudut pandang yang digunakan oleh penulis adalah orang pertama karena penggunaan kata ganti aku. Unsur intrinsik yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca karyanya. Perhatikan kutipan cerita berikut. Ya, aku gadis normal layaknya yang lain. Tanpa satu kaki bukanlah masalah. Tanpa satu kaki bukanlah penghambat untuk meneruskan segala mimpi yang tersimpan dalam diri. Aku bisa menjalani semuanya. Aku bisa menghirup udara pagi. Aku bisa menari walau hanya di kursi roda. Aku bisa sekolah lagi. Semoga aku pun bisa membuat catatan manis untuk orang yang mengasihiku, biarpun anggota tubuhku tidak lengkap. Apa pesan moral yang ingin penulis sampaikan? Pesan moral atau amanatnya adalah keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi.